warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab pertama mawal informatika yaitu berpikir komputasi. Dalam subbab pertama terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama ada ide atau konsep gagasan yang berarti respon berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik secara spontan maupun pemikiran yang lama. Ide atau gagasan yang berasal dari proses berpikir secara panjang disebut penalaran. Yang kedua, ada teknik memetakan ide, yaitu tahapan mengkategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide. Biasanya dengan tahapan 1 menentukan tema utama, 2 identifikasi setiap cabang atau subtema, dan 3 mengembangkan tiap subtema dengan lengkap dan detail. Yang ketiga ada konsep algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian pada subbab kedua terdapat 2 poin, yaitu yang pertama definisi proposisi. Proposisi adalah metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal validitasnya. Kemudian logika proposisi dapat diidentifikasi menjadi 4 elemen, yaitu subjek, yaitu konsep yang menjadi aktor utama dalam pernyataan. Yang kedua kopula, yaitu kata kerja yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga predikat, yaitu perlakuan yang dilakukan terhadap subjek. Yang keempat adalah kuantor, yaitu bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian poin yang kedua ada aspek penggunaan dalam komposisi yang terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama aspek bentuk, terbagi menjadi proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Yang kedua ada aspek sifat yang terbagi menjadi kondisional dan kategorial. Yang ketiga yaitu aspek luas, terbagi menjadi aspek universal, partikular, dan singular. Kemudian yang keempat ada aspek kualitas dan kuantitas, terbagi menjadi proposisi A dan E. Dan kemudian terbagi juga menjadi proposisi 1 dan 0. Pada subbab ketiga membahas logika matematika. Yang pertama ada negasi, yaitu metode mengembalikan nilai sebelumnya. Dengan negasi kita dapat membuat penyangkalan dari pernyataan sebelumnya. Lalu yang kedua ada konjungsi, yaitu teknik penggabungan beberapa pernyataan dengan karakteristik konjungsi kata dan. Lalu yang ketiga ada disjungsi, yaitu teknik perbandingan antara dua pernyataan. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata atau. Lalu yang keempat ada implikasi, yaitu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika titik-titik maka titik-titik. Lalu yang kelima ada biimplikasi, yaitu penerapan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung titik-titik jika dan hanya jika. Kemudian pada subbab keempat membahas metode penalaran. Penalaran adalah suatu proses menyimulasikan ide di dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Metode penalaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada deduktif, yaitu metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi umum, lalu kemudian disimpulkan menjadi secara khusus yang dibagi menjadi silogisme dan entimet. Lalu yang kedua ada induktif, yaitu melakukan analisis pernyataan secara khusus untuk dijadikan menjadi bersifat umum. Biasanya dilakukan dengan proses analogi, generalisasi, transduktif, ataupun memprediksi kebenaran, menggambarkan model, dan melakukan analisis. Kemudian yang ketiga ada abduktif, yaitu metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Pada subbab 5 membahas logika penalaran intervensi. Yang pertama ada konsep intervensi yang berarti penyimpulan. Dalam arti luas, intervensi adalah mekanisme pembuatan simpulan berdasarkan satu atau lebih proposisi. Yang kedua ada kebenaran argumen. Argumen merupakan kumpulan pernyataan di bagian akhir dari pernyataan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai konklusi, sedangkan pernyataan yang ditulis sebelumnya dikenal dengan istilah premis atau hipotesis. Lalu yang ketiga ada jenis intervensi berdasarkan jumlah premis, dibagi menjadi 2, yaitu intervensi secara langsung dan tidak langsung. Lalu yang keempat ada metode intervensi, yaitu dibagi menjadi 4 metode, yaitu modus ponens, modus tollens, modus penambahan disjungtif, lalu modus penyederhanaan konjungtif.
Kemudian pada subbab 6 membahas logika konversi bilangan. Bilangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis bilangan. Dari banyak jenis, yang paling sering ditemui adalah 4 format, yaitu format biner yang hanya mengenal 2 bilangan, yaitu angka 0 dan angka 1. Biner merupakan standar format yang digunakan sebagai dasar operasi aritmatika dalam CPU. Kemudian oktal yang hanya mengenai 8 jenis angka, yaitu angka 0 sampai angka 7. Kemudian desimal yang hanya mengenal 10 jenis angka, yaitu angka 0 sampai angka 9. Dan kemudian yang terakhir heksadesimal yang terdiri dari 10 angka numerik, yaitu angka 0 sampai angka 9. Dan 6 karakter, yaitu huruf A sampai huruf F. Kemudian poin yang kedua yaitu teknik konversi bilangan. Konversi adalah mengubah bentuk bilangan dengan memiliki arti dan nilai yang sama, dapat menggunakan teknik penjumlahan maupun teknik pembagian. Lalu yang ketiga ada sistem penyandi bilangan. Apabila kita mengetik angka 8 pada keyboard, tombol akan mengubah kode desimal menjadi sebuah angka biner yang dikirim menuju CPU atau prosesor. Nah, proses tersebut merupakan tahap encoding, yaitu tahap mengubah nilai desimal menjadi nilai biner sebelum dikirimkan ke CPU. Lalu nilai biner pada CPU kemudian diolah dan dikirimkan menuju rangkaian decoder untuk mengubah nilai biner menjadi nilai desimal, yang kemudian akan ditampilkan dalam layar monitor. Pada subbab ke-7 membahas berpikir algoritmik. Nah, pada poin pertama menjelaskan tentang jenis data dalam bilangan. Berpikir komputasional atau compositional thinking sendiri merupakan metode menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan ilmu komputer yang menuntut berpola berpikir runtut, teratur, detail, jelas, dan memiliki nilai input dan output yang dihasilkan. Nilai input yang diinputkan, diolah, dan dihasilkan merupakan sebuah data yang dapat dibaca, dihitung, dan dianalisis. Lalu pada poin kedua membahas teknologi compositional thinking. Konsep CT pertama kali diperkenalkan oleh Janet Wing pada 2006 sebagai bentuk model dan mekanisme penyelesaian masalah melalui tahapan analisis masalah dan implementasi pendekatan ilmu komputer dengan tujuan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan bab pertama dari saya pada mapel informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.